Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pencinta hiking atau mendaki gunung. Pernahkah kita merasakan ketika mendaki gunung itu ingin rasanya kita tuh minum sebanyak-banyaknya? Karena memang pendakian atau melintasi ya daerah yang lebih tinggi itu akan menguras lebih banyak tenaga, energi, bahkan membuat tubuh kita mudah berkeringat sehingga kita mudah dehidrasi. Tidak sedikit di antara kita yang merasa sangat kehausan sehingga ketika kita melihat air ya bawahnya itu pengen minum aja sebanyak-banyaknya ya untuk menghilangkan dahaga haus kita. Namun teman-teman, ternyata cara tersebut tidaklah tepat ya. Dengan kata lain sebenarnya itu dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh kita, terutama jantung. Dan sebelum saya akan membahas secara dari sisi medis, ternyata Al-Quranul Karim itu sudah mengisyaratkan tentang hal ini. Teman-teman nanti bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Ya, di situ Allah menceritakan tentang bagaimana ketika Allah mengutus ya Tolut ya beserta kaumnya beserta pengikutnya untuk melawan Jalut ya. Lalu ketika melintasi mereka ini ya, pasukan Tolut ini melintasi sebuah sungai ya. Tolut ini berkata kepada kaumnya, janganlah kalian meminum air yang akan kita lewati, itu air sungai yang akan kita lewati nanti, kecuali kalian hanya mengambil seteguk saja, tidak apa-apa. Dengan kata lain tidak boleh minum banyak-banyak ya. Lalu ternyata kebanyakan dari pengikut Tolut ini mereka itu tidak sabar, tidak tahan, sehingga mereka itu berkata ya, bagaimana mungkin kita hari ini akan bisa memenangkan tentara Jalut ya, sedangkan dia sudah kepayahan ya, sedangkan mereka itu jumlahnya sudah sangat sedikit ya. Akhirnya apa? Di antara mereka itu banyak yang meminum air sungai tersebut sebanyak-banyak ya, sampai mereka itu benar-benar ingin merasakan menghilangkan dahaga mereka. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika tubuh kita itu bekerja dengan keras ya, ketika kita mendaki gunung atau bekerja dengan sangat keras, berlari ya, atau olahraga berat lainnya, ketika tubuh kita itu mengeluarkan keringat yang cukup banyak ya, hendaklah janganlah kita minum banyak-banyak ya. Sebagaimana ya para penelitian medis itu mengatakan ya, tubuh manusia itu ibarat mesin. Teman-teman mungkin ada di rumahnya yang punya mesin motor ya, atau mesin mobil ya. Mesin kendaraan itu ketika dia sedang panas-panasnya ya, sedang panas-panasnya tiba-tiba berhenti dan langsung kita siram dengan air. Apa kata ahli mekanik? Tentu itu tidak akan boleh karena akan dapat merusak mesin. Dengan kata lain, mesin itu tidak boleh didinginkan secara tiba-tiba. Ketika dia habis bekerja keras, panas mesin itu, maka hendaklah kita matikan mesin dan didiamkan agar dinginnya itu bekerja dengan alamiah ya, tidak mendadak, tidak di hari panas langsung dingin, itu akan dapat merusak komponen mesin. Begitupun dengan tubuh manusia, ketika dia sedang bekerja, habis bekerja dengan sangat luar biasa, itu hendaklah kita memberi jeda bagi tubuh kita untuk memulihkan kembali kondisinya ya, suhunya ya, metabolismenya ya, agar dia itu bisa mencapai titik ya suhu yang normal kembali ya. Jadi jangan sampai ketika kita sedang panas-panasnya, sedang keringat-keringatnya, sedang capek-capeknya, sedang haus-hausnya, lalu kita minum sebanyak-banyaknya sehingga dapat menyebabkan ya suhu dalam tubuh kita itu tidak stabil. Sehingga tidak sedikit diantara para atlet ya, teman-teman bisa perhatikan coba. Atlet fitness, atlet lari, atlet bola. Kenapa? Karena diantara mereka kebanyakan banyak ya sekali kasus mereka itu tiba-tiba mati. Dan setelah didiagnosa ternyata adalah apa? Mereka itu terkena penyakit jantung. Kenapa teman-teman? Karena bisa jadi pola hidup mereka yang tidak tepat. Ketika mereka bekerja ya, berolahraga dengan sangat kerasnya, bermain bola, berlari, fitness dengan sangat capeknya, lalu mereka tidak memberikan jeda bagi tubuh mereka sehingga mereka langsung minum sebanyak-banyaknya dengan maksud untuk menghilangkan dahaga. Sehingga apa yang terjadi? Jantung mereka menjadi rusak, tidak stabil. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya terkena penyakit jantung. Tubuhnya kelihatan sehat, tubuhnya kelihatan bugar, ahli olahraga, tapi kebanyakan dari mereka terkena kasus mati mendadak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengatur pola hidup yang sehat terkait dengan minum ini.
Jadi teman-teman ya, sebagaimana tadi pesan Al-Quran, kembali lagi ke kisah Tolut dan berserta kaumnya, ya bagaimana mereka ya ketika minum sebanyak-banyaknya, sehingga dalam sebuah sirah disebutkan bahwa tentara Tolut ini yang kebanyakan minum ini akhirnya apa? Mereka tuh banyakkan kelelahan, kecapean, mengalami kekalahan. Hanya sebagian sedikit saja di antara mereka yang hanya meminum seteguk saja, yang sebagaimana diperintahkan oleh Tolut. Dan mereka inilah ya golongan-golongan yang memenangkan dari pertempuran antara Tolut dengan Jalut. Inilah teman-teman ya, penting bagi kita sebagai seorang muslim ya, menggali khazanah keilmuan terkait dengan inspirasi dari Al-Quran ya, tentang kesehatan, tentang segala macam, agar bagaimana ya kita ini memiliki strategi yang tepat dalam berjuang terkait masalah latihan fisik misalnya. Kita tuh harus berpikir dengan artian belajar terus ya, apa sih pesan-pesan dalam Al-Quran dalam kaitannya juga dengan ilmu kedokteran. Ternyata memang Al-Quran itu mukjizat luar biasa ya. 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal pada saat itu Rasulullah SAW bukanlah seorang dokter ya, bukanlah pada saat itu juga ilmu kedokteran belum terlalu pesat untuk bagaimana meneliti tentang organ tubuh manusia. Namun di Al-Quran sudah mengisyaratkan tentang bagaimana ya pola hidup yang sehat itu seperti apa ketika dalam sebuah peperangan yang ketika membutuhkan energi yang luar biasa, capek yang luar biasa ya, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak ya minum sebanyak-banyaknya sebagaimana kisah dalam Tolut dan kaumnya. Oke, begitu teman-teman ya, semoga bisa menginspirasi dan semoga teman-teman yang memiliki hobi olahraga yang cukup keras ya, mengolah energi seperti hiking, seperti berlari, seperti fitness, seperti sepak bola, futsal dan segala macam, mulai saat ini bisa ya berpikir ulang tentang bagaimana menerapkan pola hidup sehat yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman, ada yang bertanya, bukankah ketika semakin banyak minum itu tubuh semakin sehat? Pernyataan ini tentu tidak benar teman-teman ya. Beberapa ahli medis mengatakan bahwa sesungguhnya memang ketika kita terlalu banyak ya dalam hal apapun berlebih-lebihan ya, baik dari segi makan ya, baik dari segi tidur, baik dari segi minum, ketika itu berlebih-lebihan tentu itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi tubuh kita ya. Terkait dengan banyak minum, ternyata sudah banyak penelitian bahwa sesungguhnya banyak minum itu juga ya, ketika terlalu berlebih-lebihan itu juga akan menjadikan beban ginjal itu semakin berat kerjanya ya. Makanya oleh beberapa ahli medis yang pernah saya jumpai ya, ketika ada seseorang yang kena kerusakan dalam ginjal, atau misalnya dia memiliki kelainan dalam ginjal, atau memang ginjalnya itu sudah tidak sehat, maka mereka itu diatur minumnya ya. Kebanyakan kita nih teman-teman ya, ketika misalnya saya punya saudara kasus ya, dia itu jatuh dari pohon ya, sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, jadi jatuhnya tuh duduk teman-teman. Nah, ketika jatuh dari duduk, selang berapa waktu kemudian dia tuh sering merasakan pinggangnya itu sakit teman-teman. Kebanyakan orang mengatakan bahwa ketika pinggang sakit itu kan harusnya katanya kurang minum. Akhirnya dia banyak minum teman-teman ya, karena pinggangnya itu sering sakit dia banyak minum ya. Dan ternyata selang berapa waktu kemudian sakitnya semakin parah, dan akhirnya didiagnosa oleh dokter bahwa dia tuh terkena penyakit gagal ginjal ya. Jadi betapa ya ketika ginjalnya itu sudah terkena cedera dengan jatuh lalu dia banyak minum, itu justru bukan semakin memperbaiki kondisi ginjalnya, malah semakin berat dan semakin rusak, malah semakin memperparah kondisi ginjalnya, sehingga dia selalu cuci darah ya, minum juga diatur takarannya segala macam. Ini menjadi penting ya teman-teman. Jadi bahwa persepsi kita tentang minum banyak itu adalah menyehatkan, ini juga harus kita kaji ulang ya, terkait dengan ilmu medisnya juga. Jadi minum itu bukan banyak ya, tapi minum itu kalau bisa sering. Beda teman-teman, jadi beda antara minum banyak dengan minum sering. Kalau minum banyak itu misalnya ada air 2 liter langsung kita minum sekaligus, nah itu nggak bagus, karena akan membuat kerja ginjal menjadi berat. Ini akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi kalau kita misalnya 2 liter itu kita atur, misalnya per setengah jam sekali kita minum sedikit demi sedikit, nah itu baru yang benar, yang tepat. Karena di situ adalah bukan dalam konteks kita tuh minum sebanyak-banyaknya ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam kisah Tolut dan Jalut ya, Tolut berserta kaumnya ya. Jadi
Yang dilarang itu adalah bagaimana ketika mereka itu capek dalam peperangan, mereka minum sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan dahaga. Ini tidak tepat, ini tidak boleh. Karena itu akan merusak sistem metabolisme tubuh itu sendiri, ya, sistem jantung, sehingga membuat diri itu menjadi lemah. Ya, ternyata banyak minum itu ketika kita terlalu capek, banyak minum ternyata bukan malah semakin menguatkan kita, tapi semakin membuat diri kita lemah. Oleh karena itu teman-teman, ya, jadi diatur. Ketika kita sedang capek ini bukan berarti kita tidak boleh minum, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Secukupnya, ya, kalau seperlunya saja untuk membasahi rongga mulut maksud saya, dan untuk membasahi kerongkongan. Nah, setelah itu teman-teman beri jeda, ya, beberapa menit. Ketika memang tubuh itu sudah mulai stabil, napas tidak ngal-ngalan, ya, ngap-ngapan istilahnya, terus juga kondisi tubuh juga sudah tidak terlalu panas, bolehlah teman-teman, ya, minum lagi, tapi jangan terlalu banyak, diatur, ya, bertahap, tidak langsung sekaligus banyak, ya, karena memang kata Rasulullah segala sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak pada negatif, tidak positif. Makanya Rasulullah bersabda kan dalam sebuah hadisnya, ya, perut itu diisi dengan 3 hal, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ya, jadi jangan kita penuhin semua dengan air misalnya, nggak bagus juga. Atau kita isi semua dengan makan semua, itu nggak bagus juga. Atau dengan udara semua misalnya kan, itu juga nggak bagus juga. Maka diatur semuanya itu dengan sepertiga tadi. Itu teman-teman, ya, jadi luar biasa. Selain dengan Al-Quran, hadis juga, ya, hadis Rasulullah SAW juga berkenan dengan tadi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu juga menunjukkan bahwa betapa memang Islam ini agama yang sangat luar biasa, ya, fitrah manusia, mujizat luar biasa. Bagaimana Islam sangat memahami kondisi fitrah tubuh manusia, bukan hanya dari sisi psikologi, tapi juga dari sisi jasmani. Islam sangat mengatur dan sangat mengetahui kondisi tubuh manusia dengan ajarannya yang sangat sempurna. Kenapa? Karena memang benar bahwa ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan manusia, Rabb yang maha mengetahui segala macam persoalan manusia, termasuk dalam jasadnya itu sendiri. Apa yang baik bagi manusia, Allah perintahkan di dalam ajaran Islam. Apa yang tidak baik bagi manusia, Allah larang di dalam ajaran Islam. Itulah mengapa dalam Islam itu ada yang namanya kaidah halal dan haram. Allah mengharamkan khamr, Allah mengharamkan darah. Karena ternyata ketika kita minum khamr, ketika kita memakan darah, itu adalah berdampak buruk bagi diri kita. Namun ketika Allah menghalalkan segala sesuatu, ya, dengan tidak berlebih-lebihan, maka disitulah terdapat manfaat bagi tubuh kita. Sungguh luar biasa ajaran Islam teman-teman, dan banggalah kita menjadi seorang muslim yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga Allah senantiasa meridhai dan juga menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.